Mereka-mereka yang puasa dengan rasa keimanan dan keikhlasan, pengharapan hanya ridha Allah, itu yang diampuni dosa-dosa. Jadi kalau puasanya karena ikut-ikutan, puasanya karena malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ayyuhas shaimun, saudara-saudaraku yang tengah menikmati ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Kesempatan terbesar buat kita untuk menikmati jamuan Ramadan ini sehingga selesai Ramadan meraih gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah harapkan di dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Asaimin, insyaallah kita akan coba mengaitkan Al-Quran. Ini kan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, hamba Allah yang dikenal sederhana dari kalangan biasa. Nah pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan di kalangan bangsawan Quraisy Arab waktu itu? Tokoh-tokoh terpandang, tokoh-tokoh yang punya jabatan, punya harta, punya masa. Kalau turun ke situ kan mudah. Ini secara logika manusia biasa, turun ke Abu Jahal, Abu Lahab, dia punya umat banyak, punya rakyat, kan Islam tersebar mudah. Nah ternyata ada hikmah-hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Paling tidak ada, pertama, Allah hendak memilih kelembutan hati dan ketakwaan, bukan kekayaan dan kekuatan duniawi. Jadi yang Allah pilih dari sekian hambanya yang ada di sekitaran Mekah, sekian manusia yang ada di situ, ada satu orang yang hatinya lembut dan penuh dengan ketakwaan. Artinya ketakwaan ini dia mampu menjaga dari hal-hal yang buruk. Ini kan luar biasa. Karena apa? Karena Al-Quran ini kan petunjuk hidup, pedoman hidup yang akan menerima mestinya orang yang memang selama ini menjaga diri. Lain dengan kebiasaan-kebiasaan bangsawan kafir Quraisy atau bangsawan yang lain yang memang hobinya penuh dengan foya-foya, tidak peduli, ya memang tidak peduli, namanya jahiliyah, tidak peduli halal haram semuanya. Sementara Rasul ini menjaga, mampu menjaga. Nah ini hikmah pertama kenapa tidak langsung di kalangan bangsa Arab, karena sosial, status sosial bukan, tapi karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi sudah memiliki sikap kelembutan hati dan ketakwaan. Ini tentunya menjadi sebuah hikmah yang besar. Yang kedua, mengapa tidak di kalangan bangsawan Quraisy tapi orang biasa Nabi Muhammad? Karena Al-Quran ingin memberi pengajaran tentang keteladanan. Rasulullah atau Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi itu sudah diberi gelar Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya, itu diberikan sebelum diangkat jadi Nabi. Dan yang memberikan adalah masyarakat Quraisy waktu itu, karena beliau ada anak muda yang dipercaya. Ketika dagang dengan Khadijah juga dipercaya. Ketika pokoknya semua halnya tidak pernah berdusta, selalu menolong, setiap dititipi tidak pernah dilewatkan, artinya selalu dikasih kepada orang yang menitipkan, kepada siapa dititipkan. Ini sudah dikenal di masyarakat waktu itu. Jadi Allah hendak memilih bahwa itulah teladan, karena pemimpin itu nanti akan menjadi teladan. Nah begitu dipilih, orang kan percaya, walaupun banyak yang tidak percaya karena gengsi aja. Lain halnya kalau wahyu diturunkan kepada kalangan bangsawan tadi yang hidupnya penuh dengan foya-foya, tidak peduli bohong. Lah bagaimana mungkin wahyu turun kepada dia, padahal lah katanya bahwa ya Tuhan Anda sendiri banyak berbuat kemungkaran. Nah ini hikmah kedua kenapa tidak dikirimkan wahyu itu kepada kalangan bangsawan Quraisy tapi kepada Muhammad dari kalangan biasa. Allah hendak mengajarkan tentang keteladanan Al-Amin tadi. Kemudian yang ketiga, nah ini juga hikmah yang luar biasa, yaitu penurunan wahyu itu untuk
memutus rantai keterbatasan kelas sosial. Nah, waktu itu kan sistem masyarakatnya kelas sosial yang sangat tinggi ya, bukan hanya di Jazirah Arab, di berbagai negara. Yang kaya tuh yang terhormat, yang miskin jadi budak, kan masa-masa perbudakan. Jadi orang aja dibeli. Kalau sudah beli mau diapain terserah majikannya, mau disuruh ini, mau disuruh bahkan digauli pun boleh. Ini kan status masyarakat ini mau dipecah oleh Allah melalui turunnya wahyu. Dan wahyu turun tidak di kalangan kaum elit, sebab kalau turunnya di kalangan kaum elit itu nggak mungkin akan menyamakan lah. Kok saya kaum yang elit mau disamakan dengan rakyat jelata? Padahal ayatnya mau turun, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang kaya, bukan para pejabat, bukanlah. Bagaimana mungkin kalau dia akan menyampaikan ayat itu kepada kaumnya, sementara dia dari kalangan elit? Ini luar biasa ya, Masya Allah. Bagaimana Allah memilih Muhammad sebagai Rasul dari kalangan biasa untuk memecah kelas sosial. Rata yang sama, yang dinilai semata-mata karena takwanya. Adapun pangkat, jabatan, kedudukan itu alat pendukung aja untuk ke arah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menghindari potensi kesombongan. Belum mendapat wahyu, belum diangkat jadi nabi, belum diangkat aja sudah sombong. Sombong karena hartanya, sombong karena kedudukannya, sombong karena pengaruhnya, karena dia punya pengaruh di masyarakat. Nah, kalau orang yang seperti ini kemudian diberi kekuasaan dalam hari ini kenabian, bagaimana dia? Akan semakin sombong nih. Nabi semuanya ngikut ya, tidak boleh ada yang tidak. Nah, ini kan beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan yang memang tawadu, orangnya rendah hati, orangnya mudah tersenyum dan pandai bergaul serta bisa menghargai orang-orang biasa. Nah, ini potensi kalau secara kemanusiaan, potensi untuk berbuat sombongnya hampir tidak ada atau sangat minim. Sebagaimana manusia biasa, ya, apa yang mau kita sombongkan? Kalau kita sebagai manusia biasa kan, kedudukan tidak ada, pangkat tidak punya, harta juga tidak sebanyak orang-orang, kan artinya potensi kesombongannya itu sangat tipis. Nah, inilah kenapa yang dipilih adalah Muhammad dari kalangan biasa, bukan dari kalangan elit orang-orang. Dan ini menjadi ibrah buat kita pada umumnya. Sifat manusia itu kalau orang sudah diberi kedudukan, jabatan, elit, itu dia merasa ada sesuatu yang dibanggakan. Nah, ini pelajaran, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Tidak bisa begitu, semua kita sama. Yang membedakan adalah semata-mata takwanya. Kemudian, nah ini yang lebih hikmah yang lebih besar lagi adalah untuk menguji keikhlasan, keimanan masyarakat yang akan masuk ke dalam Islam. Bagaimana mungkin orang-orang yang kaya mau berbaiat kepada Rasulullah? Bagaimana mungkin orang-orang yang terpandang berbaiat kepada Rasulullah kepada orang yang dipandang secara materi jauh di bawah, secara status sosial juga di bawah? Kalau dia ikhlas seperti Abu Bakar, dia berbaiat kepada Rasul. Ada Abu Bakar juga termasuk orang yang kaya, tokoh juga, orang yang terpandang, tapi kan itu tadi, dia yang sosok yang ikhlas, lihatnya kebenaran, saya ikut kebenaran. Apalagi orangnya adalah amanah, jujur, dipercaya, saya ikut. Tidak peduli dia dari kalangan biasa, bukan kalangan elit. Nah, ini ujian keikhlasan. Tapi kalau kepada Abu Jahal, Abu Lahab yang memang dikenal tokoh bangsawan terkemuka, nah ini ujian. Dia tidak mau bergabung karena dia sudah memiliki semuanya, kedudukan, pangkat, jabatan. Nah, kenapa dia harus tunduk kepada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini uji keikhlasan. Nah, kalau kita kaitkan dengan puasa Ramadan kita, yang Allah ampuni itu apa? Kan di hadisnya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Mereka yang puasa dengan rasa keimanan dan keikhlasan, pengharapan hanya ridha Allah, itu yang diampuni dosa-dosa. Jadi kalau puasanya karena ikut-ikutan, puasanya karena malu, tapi insya Allah enggak ya. Ini untuk memberi peringatan. Kalau puasa dengan penuh ikhlasan, saya udah capek-capek, haus, lapar, rasa enggak ikhlas. Sama seperti sholat tarawih, ayat hadisnya sama juga, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang qiyamul lail, itu sholat tarawih semata-mata karena Allah, mengharapkan itu Allah, mengharap ampunan Allah, dihapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, insya Allah. Itulah saudara-saudaraku,
Saimun yang dimuliakan oleh Allah, 5 hal kenapa Al-Quran tidak diturunkan di kalangan elit tapi di kelompok manusia yang sederhana dan biasa. Pertama, Allah ingin melihat ketakwaan semata-mata. Yang kedua, pengajaran keteladanan. Kemudian yang ketiga, untuk memecah status sosial di kalangan masyarakat. Dan yang keempat, menghindari potensi kesombongan di kalangan elit. Dan yang terakhir, yang kelima, menguji keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari semuanya itu, dan mudah-mudahan Allah menerima puasa Ramadan kita dengan berbagai hikmah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.